Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS di halaman 149 sampai dengan 162. Nah, adik-adik, ini ada beberapa gambar ya. Gambar-gambar ini ada 4. Ini menunjukkan beberapa kegiatan-kegiatan. Kita coba lihat, ada perintah di sini untuk mengamati gambar-gambar tadi. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ceritakanlah kegiatan apa saja. Nah, kita mulai dari kegiatan yang pertama. Ini adalah kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ini berupa kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi kita berhak untuk menerima pembelajaran atau menerima pendidikan yang layak ya. Kemudian gambar kedua. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada gambar pembangunan, ya ada gedung-gedung ya. Nah, ini adalah kegiatan memajukan kesejahteraan umum yang juga tercantum dalam pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kegiatan berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, ini ada kegiatan olahraga ya, di mana kegiatan ini mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional ya. Kalau mereka ini pebulu tangkis ya, olahraga bulu tangkis. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan positif yang merupakan nilai cinta tanah air dan bangsa dan juga merupakan perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan. Yang terakhir, gambar terakhir ini adalah wayang kulit ya, pagelaran wayang kulit. Nah, ini merupakan juga salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian-kesenian asli Indonesia. Nah, yang berikutnya ini banyak peristiwa yang terjadi di kehidupan kita ya adik-adik, peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain ya. Misalnya ada undangan ulang tahun, lalu undangan pernikahan dan lain-lain. Nah, ini ada bacaan ya percakapan antara Beni dan ayahnya. Adik-adik boleh baca dahulu ini tentang surat undangan. Nah, ini ada contoh surat undangan juga ya. Ini surat undangannya dari pemerintah daerah Dusun Mentari. Ya, ini merupakan undangan untuk menghadiri pembahasan pembangunan jalan dusun. Ya, nah sekarang coba adik-adik baca juga bacaan ini dengan judul surat undangan. Boleh di-pause dulu videonya atau baca di buku juga. Nah, sekarang perhatikan kembali surat undangan yang diterima oleh Ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan manakah surat tersebut? Ya. Nah, sekarang sebelum kita menjawab, kita akan lihat di yang berikutnya ya. Nah, ini ada materi tentang undangan ya adik-adik ya. Nah, ini adalah isi undangan, jenis-jenis surat. Nah, ini adalah kepala surat ya, tokoh surat atau kepala surat. Ini adalah nama dan alamat tujuan. Bagian ini adalah pembuka surat. Kemudian ini adalah isi surat, ini penutup surat, lalu ini tempat dan tanggal surat, lalu ini pembuat surat. Kemudian nanti ada beberapa bagian contoh juga ya dari surat undangan berikut ini. Tandai warna merah untuk contoh undangan resmi, lalu tandai warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi dan biru untuk yang tidak resmi. Nah, tadi yang warna merah dulu ya, yang undangan resmi. Nah, Karina akan ubah dulu penanya menjadi merah. Nah, undangan resmi itu adalah yang ini ya. Ini adalah yang resmi dari organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ya, ini undangannya untuk persiapan acara pentas seni. Kemudian berikutnya adalah yang setengah resmi itu warna kuning. Yang setengah resmi kuning. Nah, Karina kuningnya yang ini aja. Nah, yang setengah resmi itu adalah yang ini ya, untuk pembahasan kemerdekaan RI.
Dan yang tidak resmi, oh ini undangan resmi. Nah, ini yang tidak resmi warna biru. Ya, kita balik lagi ke warna biru. Nah, ini dia yang tidak resmi. Ini adalah undangan ulang tahun, ya. Nah, sekarang bersama temanmu diskusikan persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, ini dia tabelnya. Karina sudah bantu isikan, jadi kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, yang resmi. Nah, yang resmi ini persamaannya semuanya sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara dan kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif ya. Nah, perbedaannya kalau yang resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kedinasan biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan untuk perorangan maupun instansi juga atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Lalu yang tidak resmi ini perbedaannya adalah mengatasnamakan perorangan yang ditujukan untuk perorangan juga dan untuk kepentingan perorangan. Biasanya misalnya undangan ulang tahun, lalu pernikahan ya. Jadi untuk keperluan perorangan ya. Jadi tidak resmi, acaranya juga tidak resmi. Kemudian berikutnya ini ada undangan yang diterima Beni terbuat dari kertas. Nah, kertas mudah terbakar ya. Nah, kenapa mudah terbakar? Karena terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda. Nah, kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu, ya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita, adik-adik. Ya, di mana salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Nah, adik-adik pernah nggak memperhatikan kapur barus yang diletakkan ibu di lemari baju adik-adik supaya baju tidak terlindung dari ngengat. Ngengat itu seperti binatang-binatang kecil ya, yang kalau misalnya ada di baju kita itu membuat baju kita jadi gatal ya. Nah, itu lama-lama kalau adik perhatikan kapur barus yang ada di lemari pakaian adik-adik lama-lama mengecil dan akhirnya hilang. Ya, dan ada aromanya, ada wanginya. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, kapur barus kan tadi dia merupakan benda padat ya adik-adik. Kemudian dalam waktu tertentu dia akan berubah wujud menjadi gas. Jadi dia menguap ya. Jadi lama-lama dia kita merasakan wanginya. Nah, itu dia sedang menyublim ya. Nah, sekarang akan ada percobaan ya adik-adik. Bahan-bahannya bisa kita lihat di sini. Percobaannya adalah untuk mengamati perubahan wujud benda. Ya, disiapkan alat-alat ini nanti ditunggu arahannya dari Bapak Ibu guru ya. Cara kerjanya ini juga diperhatikan. Kemudian kita akan menuliskan kesimpulannya. Nah, di sebelah kanan sudah ada kesimpulan dari Kak Rina, yaitu percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Kapur barus yang dalam percobaan dipanaskan mengalami proses penyubliman atau berubah menjadi zat gas. Dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin, maka gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Nah, kemudian perubahan wujud benda itu ada banyak ya di sekitar kita tanpa kita sadari. Ya, contohnya ada perubahan air menjadi es batu ya di kulkas seperti itu. Nah, berikutnya ini ada bacaan dengan judul kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Dibaca dahulu, boleh di-pause atau boleh dibaca dari buku adik-adik ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas yang ada kosakata yang ada dalam bacaan ya. Nah, ini bisa kita cari artinya yang belum kita ketahui di sini dari kamus ya adik-adik ya. Nah, kita lihat yang pertama Karina buat katanya adalah merdeka. Artinya bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri. Ya, yang tidak bakunya ini tidak ada. Lalu generasi, masa orang-orang satu angkatan hidup ya. Lalu ada kualitas ya pakai U dan A, derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan dan sebagainya, mutu. Nah, kosakata tidak batunya kayak gini, pakai W dan A, kualitas. Lalu ada teknologi, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Kosakata tidak bakunya di sini ada KH ya, teknologi ya. Lalu sejahtera, aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan.
Yang tidak bakunya sejahtera ya, tra-nya disambung, nggak ada te ya. Harusnya sejahtera, tapi kalau yang tidak baku sejahtera. Nah, yang berikutnya pahami bacaan di atas, kemudian kemukakan pendapatmu tentang sumbangsi atau kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan RI. Tuliskan pendapatmu di peta pikiran di bawah ini ya. Nah, kita lihat sebelah kanan. Yang pertama asal daerah ini sebetulnya, tergantung ya adik-adik ya dari pendapat adik-adik ya. Misalnya contohnya asal daerahnya DKI Jakarta ya, lalu belajar dengan tekun, lalu yang kedua dari Jawa Barat saling menghormati dan berbagi, lalu misalnya dari Sumatera Utara mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, asal daerah dari Jawa Tengah mendukung perkembangan produk dalam negeri. Ya, nah kemudian berikutnya yang ini sumbangsih atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ya. Nah, ini di sini. Ya, ini masih terkait dengan yang ini adik-adik ya. Nah, yang ini maksudnya tuh contohnya, ini kan sebetulnya pendapat-pendapat ya. Misalnya adik-adik satu kelompok ada yang dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dari Sumatera Utara dan lain-lain. Lalu kegiatannya apa? Nah, kalau di sini kan ada yang belajar dengan tekun, saling menghormati dan ini. Nah, Karina contohkan kegiatan-kegiatan lain. Jadi nanti adik-adik boleh mengambil contoh dari pilihan-pilihan yang Kak Lina berikan ya. Yaitu contohnya tadi mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, mengunjungi dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat di berbagai daerah, belajar dengan sungguh-sungguh, turut menyukseskan program pemerintah, menjaga atau memelihara fasilitas umum, berprestasi dalam bidang positif, lalu terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, saling menghormati, menghargai sesama, mengembangkan potensi diri, mencintai produk-produk dalam negeri, dan menjaga dan melestarikan serta mengembangkan budaya-budaya Indonesia. Dan kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Kesimpulannya adalah kita dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagai seorang siswa, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan tekun ya. Nah, berikutnya ini kita ada bagian ayo mengamati, ada beberapa gambar di sini ya. Gambar ini menunjukkan kegiatan pembangunan. Nah, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Ya, nah kita lihat di sini contohnya pembangunan jalan ya. Lalu ini pembangunan jembatan, ya ini pembangunan pasar, kemudian ini pembangunan sekolah, ini pembangunan tempat ibadah. Nah, pajak untuk membangun jalan dan jembatan. Nah, berikutnya kita lihat di sini adik-adik, pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal? Apa sih yang adik-adik rasakan? Bagaimana masyarakat sekitar menanggapi pembangunan tersebut? Nah, di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan fisik maupun non-fisik. Nah, coba adik-adik bersama teman-teman mencari informasi mengenai permasalahan berikut, yaitu faktor pendukung pembangunan nasional dan faktor penghambatnya. Ya, nah di sini Karina buatkan faktor pendukungnya adalah sumber daya alam. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, yaitu ada di luar Jawa termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Juga ada sumber daya manusia, yaitu penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena pertama perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Nah, kalau penghambatnya juga dari sumber daya manusia, yaitu SDM. SDM itu sumber daya manusia ya, berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Lalu sumber daya modal atau investasi. Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Kemudian teknologi yang masih rendah. Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisienan dan produktivitas yang rendah.
Lalu perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan, terjadilah masyarakat yang tidak produktif ya, dapat menjadi beban bagi pembangunan. Kemudian birokrasi yang buruk. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Nah, berikutnya, Kak Rina lihat dulu ya. Nah, di bagian ini informasi dapat kamu peroleh dari kegiatan berikut. Nah, ini tadi ya, ini tempat untuk mengisi yang tadi Karina sebutkan ya, yaitu dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah faktor pendukung pembangunan yaitu sumber daya alam Indonesia yang melimpah serta sumber daya manusia yang besar. Sedangkan faktor penghambat pembangunan nasional meliputi SDM yang berkualitas rendah, investasi di Indonesia yang masih rendah, teknologi yang masih rendah, dan masalah kemiskinan. Nah, kemudian di bagian ayo renungkan, ini sebetulnya refleksi diri adik-adik, tapi banyak juga yang yang menanyakan isiannya ya. Jadi Kak Rina bantu berikan gambaran cara menjawabnya, yaitu yang ini pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan seandainya kamu mendapat undangan? Kamu abaikan isi undangan tersebut atau kamu baca? Kamu akan datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang dicantumkan atau terlambat atau malah justru tidak datang? Nah, jawabannya contoh seperti ini. Ketika saya mendapatkan undangan, sebisa mungkin menghadiri undangan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada yang mengundang. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.